warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qul aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yaghfir lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid dini bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib rahimanillah wa iyyakum. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala karena hingga malam hari ini Allah Ta'ala masih menetapkan di dalam hati kita keimanan dan keislaman, yang mana dengan iman dan Islam ini insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang mulia atau makhluk yang mulia, sebagaimana yang Allah Ta'ala firmankan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beriman yang berilmu beberapa derajat. Artinya manusia itu ketika tidak beriman kepada Allah Ta'ala itu berada di dalam posisi yang sangat buruk, yang rendah, makhluk yang terburuk itu ketika menjadi tidak beriman. Inna syarrad dawabi indallahi sumul ladzina wa hum la yu'minun. Sesungguhnya binatang melata, binatang melata yang paling buruk di sisi Allah Ta'ala adalah orang-orang yang tidak beriman, orang-orang kafir yang tidak berakal. Jadi seburuk-buruk binatang melata. Atau dalam surat yang lain yang sangat masyhur sekali, ketika seseorang itu tidak mampu mempergunakan pendengaran, penglihatan dan hatinya untuk mengambil pelajaran daripada ayat-ayat Allah Ta'ala sehingga dia kufur, maka apa? Ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu orang-orang kafir, orang-orang yang tidak bisa mempergunakan akalnya untuk mengetahui, memahami ayat-ayat Allah, itu seperti binatang ternak. Balhum adall, bahkan lebih hina, lebih sesat. Nah, ini jadi ketika seseorang itu tidak beriman itu sangat hina sekali. Kemudian Allah pilih di antara makhluk-makhluknya untuk diberi hidayah, yaitu iman, sehingga mereka itu derajatnya menjadi naik, diangkat. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman, dan kedua orang beriman yang berilmu. Seperti itu. Jadi kedudukannya lebih tinggi lagi. Ketika orang berilmu tidak beriman, sama, hina. Karena ilmunya itu, pengetahuannya itu tidak mampu menghantarkan kepada kepahaman kepada Allah. Neil Armstrong itu sudah sampai ke bulan, tapi tetap kafir.
tetap kafir. Padahal ilmunya sudah sampai ke bulan, ya kan? Luar biasa. Ya, ketika Allah tidak memberikan nikmat hidayah, ya hina sekali. Ya. Korun, ya, hartanya banyak, tapi tidak diberi iman, hina. Ya. Haman, seorang arsitek yang luar biasa, ya. Jadi pada masa Musa alaihissalam itu ada Fir'aun yang diberi kekuasaan raja. Ya. Haman, seorang yang diberi ilmu pengetahuan, seorang perdana menteri, yang punya ilmu pengetahuan. Ya. Kemudian Korun, orang yang diberi harta. Ya. Haman itu apa? Ya. Karena dia kafir, ya kan? Ya. Haman itu diberi amanah atau diberi mandat atau perintah, ya, oleh Fir'aun, ya, untuk membangun menara yang tinggi. Ya, kenapa? Karena Fir'aun itu ingin membuktikan mana sih Tuhannya Musa. Ya, suruh bangun menara. Ya, belum sampai tinggi sambar petir. Ya, itu begitu. Ya. Jadi ketika orang, ya, atau makhluk manusia khususnya, ketika dia tidak beriman, maka dia pada posisi yang sangat hina. Maka bersyukur kepada Allah kalau hari ini Allah masih memberikan nikmat iman. Kita dipilih oleh Allah Ta'ala menjadi hamba-hambanya yang beriman. Ya, di saat orang-orang itu mereka sibuk dengan dunia, sibuk dengan bahkan hal-hal yang melalaikan, kita dipilih untuk bisa duduk tenang, ya, di masjid-masjid Allah Ta'ala, bahkan untuk mendengarkan ilmu, insya Allah. Ya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada uswah kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada semua pengikutnya yang tetap setia dan bersabar hingga akhir zaman. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita di Kitab Adabul Mufrad, yang mana pada pekan kemarin qadarullah hujan gerimis, ya. Tapi alhamdulillah masih bisa melanjutkan, ya, yaitu kemarin di hadis yang ke 305, itu babnya bab yang ke 143. Insya Allah nanti saya ulangi khususnya itu secara kandungan makna. Karena antara hadis yang pertama, ya, 305, ya, sampai 305, ya, sampai dan 306 nanti maknanya sama, ya, mirip, ya, yaitu bab yang membahas tentang wajibnya menolong orang yang terzalimi, ya, atau orang yang membutuhkan pertolongan. Ya. Mungkin karena maknanya hampir sama ini di hadis yang ke-305 kemarin, yaitu maknanya adalah, intinya adalah urutan-urutan amal. Ya. Jadi dalam Islam itu, ya, setiap orang yang sudah beriman kepada Allah Ta'ala itu Allah muliakan, sehingga Allah itu memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk berbuat kebaikan, ya, tanpa membedakan status sosial atau mungkin antara kaya miskin, banyak harta atau tidak, pintar atau tidak pintar, itu semuanya ketika dia beriman maka punya peluang yang sama untuk masuk surga dengan kemampuan atau dengan kondisi masing-masing, kelebihan masing-masing maksudnya. Ini bukti maha bijaksananya Allah Ta'ala, ya. Karena dibalik takdir-takdir Allah Ta'ala yang menentukan antara kaya miskin, ya, kemudian, ya, sempurna atau cacat misalkan, ya. Tapi apa? Ketika Allah sudah memberikan nikmat iman, sama, ya. Karena yang membedakan derajatnya itu bukan harta kita, ya, bukan rupa kita, tetapi hati dan amal-amal kita yang akan
membedakan, yang dinilai oleh Allah Ta'ala. Mungkin langsung saja saya baca hadis yang ke-306. Ya. Imam Bukhari mengatakan, hadatsana Hafsin ibni Umar, telah menceritakan kepada kami Hafs bin Amr, qala hadatsana Syu'bah, ya, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, qala akhbaroni Sa'id ibni Abi Bardah, telah mengabarkan kepadaku Sa'id bin Abi Bardah, sami'tu Abi, saya telah mendengar dari Abi Yahdas, dari ayahku, yang mana ayahku mengatakan anjadi, yaitu keterangan dari kakekku, anin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu hadis keterangan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW itu mengatakan, qala ala kulli muslim shadaqah, wajib bagi setiap muslim shadaqah. Ini ya, ya. Setiap orang yang sudah Islam, ya, orang yang sudah diberi nikmat Islam oleh Allah Ta'ala, maka wajib baginya shadaqah. Nah, gimana ini? Nanti menunjukkan tadi, ya, ternyata semua orang Islam, ya, punya kesempatan yang sama untuk berbuat baik. Ya. Qala, maka berkata, ya, afarwaitu in lam yajid, ya, ya. Bagaimana ya Rasulullah kalau mereka tidak bisa mendapatkan, ya. Setiap muslim itu wajib sedekah, semuanya orang Islam, ya. Sehingga para sahabat kan bertanya, ya, gimana ya Rasulullah kalau di antara mereka itu tidak bisa mendapatkan, nggak ada sesuatu yang bisa disedekahkan, karena nggak semua orang tuh punya, ya kan? Ini karena dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, sedekah itu berarti apa? Harus punya harta. Sementara kita kaum muslimin nggak semua punya harta, nggak semuanya. Maka mereka bertanya, bagaimana ya Rasulullah kalau mereka nggak mendapatkan, nggak bisa mengerjakan? Ya. Qala, berkata Rasulullah, fal ya'mal, ya, maka kerjalah. Ya. Kalau kamu itu tidak bisa sedekah karena nggak punya harta, maka kerja. Ya, ini berarti apa? Islam itu mengajarkan juhdu, ya, semangat, bukan kaslan, bukan malas. Karena wajib bagi setiap muslim sedekah. Ya, saya jadi ingat. Ya kan? Saya jadi ingat, ya. Ini mohon maaf kalau menyinggung, ya, yang lain, ya. Ya. Saudara kita, ya, saudara sesama makhluk Allah maksudnya. Ya. Itu tetangga kita yang sebelah itu kan, ya, orang-orang timur itu, ya, ya, yang punya kepercayaan lain, ya. Ya, entah kejawen atau apa nggak tahu, ya. Intinya kepercayaan, ya, yang di timur itu, ya. Salah satu di antara mereka ada yang keluarga saya, saudara saya ada, ya, suami dari kakak saya, kakak ipar, kakak sepupu maksudnya, ya kan, itu ada. Sehingga saya dapat penjelasan begini, ya, ya. Suatu ketika kan kakak saya ini sudah meriang parah lah, wis bolak-balik opnam, tapi ternyata, ya, masih sibuk mencari kebutuhan, khususnya kebutuhan untuk ibadah. Karena mereka itu kalau bulan apa itu kan wajib itu sing, ya wong macanan lah itu, kan gitu, ya. Itu. Nah, katanya, ya, itu wajib, harus dengan kemampuan sendiri, nggak boleh minta tolong sama yang lain.
Kalau nggak punya harta ya kerja. Ya, bahkan kakak saya yang sudah sakit-sakitan itu apa? Dipelalih berarti rongsok. Ya, begitu. Kok begitu ya Mas Ibu? Waktu itu saya Mas. Ngeri, ya kan? Ya. Ternyata dalam Islam pun juga sama. Rasulullah mengajarkan ketika kita setelah menyatakan Islam, ya, punya kewajiban khususnya terkait dengan sodakoh itu, berbuat baik itu kan, nggak mampu kerja. Ya, cuma bedanya nanti kalau kita itu lillah karena Allah Ta'ala, kalau mereka itu bagaimana, ya kan? Ya, Masya Allah ya, kasihan, ya kan? Ya, kerja, ya, karena dengan kerja itu kita itu akan mendapatkan upah. Sehingga para sahabat dulu, ya, itu khususnya para kalangan orang-orang yang miskin, ya, karena para sahabat banyak yang miskin, ya, bahkan ada yang ahlu sufah, ya kan, yang dia nggak punya rumah, tidurnya di masjidnya Rasulullah, nginepnya, ya kan, itu apa? Mereka itu bukan rela, ya, artinya ya memang sudah tuntutan. Mereka itu menjadi kuli-kuli panggul di pasar. Ya, jadi kerja jadi kuli panggul. Kenapa? Karena apa? Untuk supaya bisa sedekah. Ya, jadi kuli panggul. Ya, ada yang jadi tukang batu dan sebagainya. Ya, pemecah batu maksudnya. Ya kan? Itu banyak. Ya, para sahabat itu. Ya. Nah, kita pun juga sama. Ya, setelah kita punya kewajiban bersedekah, ya. Kalau kita nggak punya, bagaimana Rasulullah? Kerja, ya kan? Nah, setelah kerja, ya, fal yantafi nafsahu, ya. Kemudian setelah kerja, ya, kamu itu mendapatkan upah atau ya sejenisnya, maka kamu manfaatkan untuk dirimu, ya. Fal yantafi nafsahu, maka manfaatkanlah, kamu mengambil manfaat dari untuk jiwamu, untuk dirimu. Artinya apa? Kewajiban sedekah itu, ya, yang pertama itu apa? Mencukupi diri sendiri. Minimal kita tidak merepotkan orang lain. Jadi kalau ada orang Islam jadi beban orang lain, ya, itu pertanyaan. Ya. Ya. Seorang Muslim adalah seorang yang mulia yang terhormat. Ya. Tidak menjadi beban orang lain. Jadi kerja minimal untuk memenuhi diri sendiri, dan itu sudah kok. Kita punya jasad, ya, punya mata, punya kaki, punya tangan, ya, punya ruh, ya, itu punya hak, harus dijaga kesehatannya, ya, kebutuhannya, ya, biar sehat harus makan, harus minum cukup, bahkan vitamin-vitamin. Nah, itu untuk mencukupi itu semua jangan jadi beban orang lain, kerja. Nah, ini urutan pertama, ya kan? Ya, kalau lebih baru kita sedekah ke yang lain. Itu pun urutan siapa dulu? Keluarga. Yang penting saya kerja untuk makan, kebutuhan saya tercukupi, tidak jadi beban orang lain. Ada lebihnya apa? Anak, istri. Ada lebihnya lagi ibu, mungkin paman, mungkin siapa yang jadi tanggungan, dan seterusnya. Kalau masih lebih, saudara kaum muslimin, ya, anak yatim, sebagainya. Itu urutannya begitu. Ya. Jadi berbuat baik itu sangat luas sekali, dan tingkatan yang paling rendah, ya kan? Ya, yang paling utama, ya, pertama adalah untuk diri sendiri. Jadi kalau para sahabat itu disuruh sedekah kok nggak bisa, nggak punya harta, kerja, ya, biar kamu itu bisa sedekah, minimal sedekah untuk diri sendiri, kan? Wa anfasuha inda ahliha, ya. Dan kemudian juga, ya, untuk keluargamu, ya. Ya. Kemudian para sahabat juga bertanya lagi, ya, bertanya lagi. Ya, karena para sahabat itu hikmahnya bertanya bertubi-tubi, ya, bertanya beruntut, itu hikmahnya apa? Biar kita kaum muslimin itu tahu urutan-urutan, ya, alternatifnya apa kalau kita nggak bisa ini, ada yang lainnya, kan? Ya.
Afara'aitu in lam astati ba'dul amal. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu ya, kalau di antara kami itu tidak bisa mengerjakan amal-amal tadi, nggak bisa kerja, sehingga sudah nggak punya harta, terus nggak bisa kerja, untuk diri sendiri juga nggak bisa, apalagi untuk orang lain, ya kan? Bagaimana ya Rasulullah, ya kan? Qala, maka Rasulullah mengatakan, ta'inu dha'i'an. Maaf ya. Mohon maaf nih kembali ya. Fal ya'mal ya, itu beramal, kemudian wal yantafi nafsahu, yaitu untuk memberikan nafkah untuk dirinya sendiri, ya. Wal yatasaddaq, kemudian bersedekah. Ini saya tadi baca mana atasnya, mohon maaf ya kan. Jadi kerja tujuannya untuk minimal untuk mencukupi diri sendiri, kemudian kalau lebih sedekah ya. Qala afara'aita in lam yastati. Bagaimana Rasulullah kalau kami di antara mereka itu tidak mampu, aulam yaf'al, ataupun dia tidak mengerjakan ya. Jadi suruh kerja nggak bisa ya, dan sebagainya ya, bagaimana? Selanjutnya Rasul mengatakan liyu'inu dzal hajatil malhuf ya. Maka ya, tolonglah, bantulah ya, orang-orang yang punya hajat, orang-orang yang punya kebutuhan untuk dibantu, atau orang-orang yang terdolimi ya. Jadi kita ya urutannya ya, kalau kita bisa sedekah hartanya, nggak bisa kerja biar punya harta, bisa untuk sedekah. Pertama untuk diri sendiri ya, kalau lebih untuk keluarga, lebih untuk yang lain ya. Kalau tidak bisa ya, maka bantulah orang-orang yang terdolimi ya. Maka termasuk salah satu sedekah itu apa? Menolong orang yang terdolimi, ada kedoliman. Kira-kira kalau ada orang berbuat dolim ya, itu yang ditolong yang mana, Mas? Ada kedoliman nih, ada orang ini dolim, ini didolimi, yang ditolong yang mana? Yang didolimi ya. Logikanya begitu ya, karena para sahabat dulu juga pernah bertanya ya, ketika Rasul mengatakan ya, unsur zoliman au madluman, tolonglah orang yang dolim dan yang didolimi. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kalau orang yang terdolimi wajar ditolong, gimana kalau orang yang dolim, apa perlu kita tolong? Iya, tolong dua-duanya ya. Kalau ada pertengkaran atau ada perbuatan kejahatan, yang jahat yang dijahati, tolong dua-duanya. Orang yang jahat, orang yang dolim ditolong, supaya apa? Dicegah dari kejahatannya, ditahan, pegang ya kan, dinasehati, ajak gue Kang, jangan begitu Mas, nggak boleh, dosa antum ya, pegang, ditahan. Yang dizolimi ditolong, dilindungi ya, biar tidak kena sasaran kezolimannya. Jadi dua-duanya ditolong. Nah itu termasuk sedekah ya. Kita lihat tetangga kita sebelah tengkar ya kan, dan sebagainya ya, bojone kalau ibu ya, suami istri tengkar ya kan, kita lihat tolong, dua-duanya ditolong ya, seperti itu. Yang dolim berarti ditolong supaya dia tidak kebanjur ya,
berbuat dolim, yang didolimi ditolong supaya terlindungi daripada kedoliman. Ya, ini. Kemudian apa cukup? Ternyata sahabat tanya lagi. Ya, ya. Qala berkata, ya, afara'aita illam yaf'al. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu? Ya, jika ternyata ya mereka juga tidak bisa mengerjakan. Ya. Ya. Qala berkata Rasulullah, yumsiku anis syarri. Ya. Ya. Tahanlah ya, ya dirimu dari berbuat buruk. Ya. Jadi kalau kita tidak bisa ya, ya berbuat apa namanya ya, tidak bisa menolong ya orang yang terdolimi ya, ya ataupun tidak bisa menolong yang didolimi ya, ya, maka kita ya bisa melakukan apa namanya menahan diri dari berbuat buruk ya. Ya. Fal ya'mur bil ma'ruf ya, ya, ya. Ini ya. Dan berbuat atau menyuruh ya kepada yang ma'ruf ya. Menyuruh yang ma'ruf, ngajak orang untuk berbuat kebaikan ya. Kira-kira mengajak orang berbuat baik itu butuh modal nggak Pak? Butuh modal nggak? Butuh harta nggak? Butuh? Kalau butuh hartanya berarti nggak bisa nanti yang miskin. Butuh harta nggak kalau nyuruh orang berbuat baik? Mas ngaji yuk, Mas wis adzan sholat yuk. Butuh harta nggak? Itu sedekah. Ya, sudah adzan kok masih pada nongkrong tuh anak-anak kita masih nongkrong. Ya, atau tetangga sebelah masih ngerumpi, ya kan? Ya, kita sudah pakai sarung, ya. Mas, ke masjid dulu yuk. Ya. Nah, gitu. Atau Mas, ya, di Alisah ada pengajian malam Kamis. Ya, mau ada waktu, ya, ngaji yuk. Bareng saya nanti berangkatnya. Nah, ini sodako. Jadi ternyata semuanya dapat kesempatan berbuat baik dan pahalanya sama. Ya, pahala kebaikan itu sama. Ya, karena Allah itu membalas kebaikan sesuai dengan jinsil amalnya, jenis amalnya, kadar amalnya. Ya, misalkan perumpamaannya. Ya, ada dua orang yang bersedekah dengan nominal uang 50.000 sama dua orang secara nominal sama 50 karo 50, tapi yang satu tukang becak, yang satu pegawai negeri misalkan atau pegawai ya karyawan misalkan ya itu beda ya. Tukang becak udah 50.000 mungkin pengen genjot kang adi pola tekan ngendi ping pira. Ya kan? Kalau karyawan mungkin karyawan pabrik, karyawan ya atau pegawai-pegawai itu yang punya gaji tetap ya, dia mungkin enggak berat untuk ngasih 50.000 ya. Nah, ini. Maka sama orang yang enggak punya harta ya, dia bersedekah dengan amal baiknya ya, dengan ngajak orang berbuat baik ya, ngaseng tanggane kon ngaji itu sama pahalanya insya Allah ya kan ya. Nah, atau mencegah ya, seseorang dari berbuat buruk. Kalau antum atau kalau kita ini ya, kita ini tidak bisa mengajak kebaikan ya, minimal jangan menimbulkan kerusakan. Ya, jangan menimbulkan kerusakan. Ya. Keberadaan kita itu menjadikan orang itu apa ya?
pegel, pegel. Ya, sebaliknya dengan tidak adanya kita, ya, tetangga kita ya sekali menjadi plong. Nah, alhamdulillah kayak wis pindah ya. Itu seperti apa? Ya, karena apa? Dia itu di situ bikin penyakit. Ya. Jadi tetangganya itu tidak nyaman. Nah, orang beriman enggak seperti itu. Orang Islam enggak begitu. Ya. Orang Islam itu apa? Orang yang selamat orang lain dari tangan dan mulutnya, ya, tangan dan perkataannya. Ya, ya. Jadi kalau orang Islam, ya, kok sekitarnya itu terganggu dengan ulah tangannya, perbuatannya atau ucapannya, maka itu dipertanyakan. Bukan sifat orang Islam, ya. Ya, karena dalam bab adab itu, ya, bab adab, ya, adab bertetangga, ya, itu salah satunya itu, ya, di dalam kitab Minhajul Muslim, ya, itu salah satu adab bertetangga itu apa? Tidak menyandarkan kayu bakar di dinding tetangganya. Ya, itu ada, ya. Kadang kita kan pengendindi, apalagi kalau kita punya sepedanya nggak ada standarnya, ya, ya, justru lendehna, ya. Nah, itu apa? Menyandarkan kayu bakar di dinding tetangganya, tentunya tanpa izin, ya, tanpa izin tentunya. Itu nggak boleh. Ya. Itu diantara gambaran begitu apa ya bahasanya? Begitu menjaganya seorang muslim, ya, ya, dari berbuat keburukan, ya kan? Ya. Ini, jadi kalau kita tidak bisa berbuat baik, ya, maka kita tidak menimbulkan keburukan. Fa innaha lahu shadaqah, dan itu semua, ya, baginya adalah shadaqah. Ya, ini luar biasa, ya. Ya, maka dari dua hadis yang sama ini, ya, disimpulkan bagaimana, ya, tadi, ya, ternyata, ya, agama Allah ini, agama Islam ini adalah agama yang benar-benar rahmatan lil alamin. Ya, walaupun banyak orang memaknai rahmatan lil alamin itu apa, ya kan? Ya. Pengertian rahmatan lil alamin itu, ya, di antara maknanya apa? Adalah apa? Menimbulkan kebaikan, kemaslahatan ketika diamalkan. Itu maksudnya. Islam itu akan menjadi rahmatan lil alamin itu ketika diamalkan. Ya. Jadi bukan rahmatan alamin terus yang disimpangkan maknanya, ya kan? Ya. Akhirnya toleransi yang salah, ya kan? Ya, karena rahmat memberikan rahmat kepada alam. Akhirnya sampai penerapannya toleransi yang keliru, ya kan? Dalam urusan akidah yang bertentangan, ya kan? Ya, masuk gereja dan sebagainya, ya, mengikuti upacara-upacara agama lain karena Islam itu rahmatan lil alamin, itu keliru, ya. Padahal rahmatan lil alamin itu apa, ya, ketika Islam itu diterapkan, dijalankan, ya, ya, tentunya dijalankan dengan benar, ya. Itu untuk supaya menjadi rahmatan lil alamin itu apa? Buktinya apa? Umat Islam mempunyai, ya, apa, kesempatan yang sama, ya, ya, untuk berbuat baik. Apapun kondisi mereka, status sosialnya, kondisi ekonominya, ya, kondisi kesehatan fisiknya, semuanya itu tidak menghalangi untuk berbuat baik. Ya, ya, orang yang sakit, ya, ya, itu bisa melakukan dengan hal yang dia mampu, sholat berdiri, ya, nggak mampu duduk, ya, sehingga alhamdulillah ini, ya, saya lihat sudah ada kursi sholat, ya. Saya tadi asar di Ar-Rahmah ternyata sama, ya, mungkin yang ngasih satu orang yang sama mungkin, yang Masya Allah, ya, ini, ya, alhamdulillah, ya kan, ya, kursi yang kayak gitu ada dua, satu di sini, satu di sana, saya tadi lihat, ya. Nah,
Ini pun termasuk perbuatan baik, ya kan? Sedekah, ya kan? Kalau kita bisa begitu, kalau nggak bisa ya kita berbuat yang lain, ya kan? Apalagi nanti ketika Ramadan, ya Ramadan itu apa? Saatnya panen, ya kan? Ya, sedekah itu yang banyak, ya kan? Ya. Kalau bisa antum sedekah dengan memberikan makan buka, itu termasuk amalan utama itu, ya amal utama, ya memberikan iftar, ya itu orang bisa gue buka restoran anak rumah, ya kan karena wong, ya. Yang lain jangan yang harta, yang kita bisa, ya kan, ya, ya. Sing ngisi kultum ya niatkan sedekah, ya kan, sedekah, yang ngisi apa sedekah, semua sedekah, ya, ya, ya. Sing nyapu mester, ya, yang ngasih pewangi karpet itu sedekah semua, walaupun itu parfumnya bukan dia yang beli, ya. Karena apa? Walaupun ada parfumnya, ya, kalau tidak disemprotkan ya enggak jadi wangi, ya kan, ya. Sama dengan kemarin, ya, kalau di hadis yang lalu sampai minimal menuangkan air kepada saudaranya, ya. Kita rapat, kita pengajian, ya kan, ada yang ngasih aqua gelas tapi nang gertus, ya kan, ya kan, yang beli mungkin, ya, ternyata di antara antum ada yang terpanggil yang untuk sedekah lah, ya, membagikan satu-satu, itu sedekah. Karena apa? Saya nggak bisa beli, tapi saya bisa minimal menghantarkan ke setiap orang, ya kan, sehingga dia mudah. Bahkan sampai dulu itu apa, saya ada orang Arab, malah saya dulu pernah ada orang Arab, ya, pas saya perjalanan dari Banten ke Solo, ya kan, itu mampir di tol mana saya nggak tahu, saya lupa, ya, mampir warung makan, ya kan, itu apa, biasanya kalau kita makan gimana Pak? Makan ini kita rombongan mobil, kemudian oleh pelayannya di apapun macam-macam lah, segala macam-macam yang dipesan. Selesai gimana? Udah kita bayar pergi kan? Beliau apa? Disusun. Ini dia sendiri, ya, orang yang kelihatan soleh itu kan, ya, ya, disusun, ya kan, piringnya, gerabahnya, ya kan, disusun, mejanya dilap sama tisu yang di situ dilap, ya kan. Ketika ditanya, meringankan orang lain sedekah. Artinya apa? Hanya kayak gitu aja itu meringankan, jadi ringan. Karyawannya itu apa, pelayan tokonya, warungnya itu apa, tinggal ngangkat, itu tok. Dan itu pernah jadi motivasi saya, pernah. Sehingga kadang-kadang kalau saya makan mie ayam, kadang-kadang ikut-ikutan itu, ya. Walaupun itu tugasnya dia, tapi ternyata dan niatnya dia itu bukan apa-apa, bukan meringankan orang, itu sedekah. Jadi cuma ditumpuk ini piringnya, ini apanya, tisunya, ya kan. Kemudian kuah bakso yang masih lebih dijadikan satu, ditumpuk. Itu dok, terus bayar. Itu. Masya Allah, ya. Ini contoh, ya, bahwa berbuat baik itu, ya, mampu dilakukan oleh siapapun, ya. Ya, sehingga cuma syaratnya apa tadi, ya, biar kebaikan kita bermanfaat adalah untuk dibangun di atas keimanan, ya. Jangan seperti yang saya cerita tadi, ya kan, ya, dia harus mengeluarkan biaya, nggak mampu, harus kerja, tetapi untuk sesuatu yang syirik, ya, ini ngeri. Nah, kalau untuk Allah pahalanya luar biasa. Mungkin ini, ya, dua hadis, ya, dari bab 142, ya, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Mungkin ada apa namanya, pertanyaan atau udah cukup, ya. Misalnya Pak, ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan pemahaman pada kita dan kemampuan untuk mengamalkan dari setiap apa yang kita ketahui, ya. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.